Selamat menikmati masa muda para pelanggan Bude Yanti yang selalu disayang oleh ibu. Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada akhirnya telah membalaskan dendam dari benua Dodi. Lalu setelah menyelesaikan permasalahan ini, Xiao Yan mengatur agar Lei Ji untuk sementara tinggal di Xiao Mansion. Xiao Yan juga menyerahkan kepala serta jiwa dari Liang Sanqi kepada Xiao Wutian. Xiao Wutian sangat gembira karena Xiao Yan telah mewujudkan apa yang dirinya inginkan. Semua permasalahan pada saat ini telah diselesaikan dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk pergi sendirian ke benua Doqi. Pada saat ini Xiao Yan merasakan bahwa hubungan darah di antara Xiao Yan dan ayahnya menjadi semakin dangkal. Pada akhirnya tanpa basa-basi lagi Xiao Yan segera mulai bergegas melesat menuju ke arah benua Doqi. Benua Doqi pada saat ini benar-benar telah berkembang pesat dan telah meningkat. Setelah semua segel dibuka, 7 benua dan 3 lautan dibuka, sumber daya pada saat ini benar-benar telah meledak sepenuhnya. Sekarang benua Dodi tidak hanya memiliki sumber energi biasa tetapi juga memiliki sumber energi kaisar. Selain itu ada juga sumber origin Qi keabadian yang tersebar di benua Doqi. Oleh karena itu pada saat ini kecepatan dari perkembangan benua Doqi benar-benar berlipat ganda. Banyak kekuatan pada saat ini bermunculan dan yang kuat terus diperbarui. Bahkan keluarga Xiao yang pernah makmur karena Xiao Yan pada saat ini bukan lagi satu-satunya yang terkuat. Pergantian yang lama dengan yang baru adalah sesuatu yang tidak bisa untuk dihentikan. Tetapi meskipun keluarga Xiao pada saat ini tidak lagi menjadi kekuatan terkuat di benua Doqi, namun semua kekuatan di seluruh benua Doqi akan memberikan kekuatan kepada keluarga Xiao. Selain itu Akademi Fearless yang pada saat itu didirikan oleh Xiao Yan juga pada saat ini telah berkembang pesat. Akademi ini benar-benar telah berkembang hingga mampu menghasilkan banyak jenius di seluruh benua Doqi. Hanya saja pada saat ini keluarga juga telah sepenuhnya melepaskan Fearless Academy ini. Fearless Academy telah digantikan oleh orang-orang yang lebih kuat seiring perkembangan zaman dan hal ini benar-benar tidak bisa untuk dipungkiri. Selain itu orang-orang dari keluarga Xiao juga pada saat ini benar-benar telah menghilang satu demi satu akibat digilas oleh zaman. Adapun mengenai para senior tua seperti Zukun, mereka pada saat ini sudah lama telah pensiun. Mereka tidak berdaya untuk mengontrol perkembangan dari Akademi Fearless dan keluarga besar mereka pada saat ini dapat dikatakan hanya menikmati hidup setelah lama melalui banyak pertempuran. Dari sekian banyaknya leluhur dan orang-orang tua yang sangat familiar bagi Xiao Yan pada saat ini hanya tersisa Zukun. Sementara itu untuk ayah kakak pertama dan kakak kedua Xiao Yan semuanya benar-benar telah termakan oleh usia. Bagaimanapun kemampuan dan bakat mereka tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Mereka masih belum bisa menerobos ke tingkat Dodi dan umurnya benar-benar telah terbatas. Oleh karena itu semuanya benar-benar sia-sia hingga mereka semua pada akhirnya meninggal. Sementara itu Zukun yang memiliki garis keturunan yang kuat berhasil menerobos ke tingkat Dodi. Tidak banyak generasi tua yang tersisa pada saat ini di benua Doqi. Zukun juga hanya menghabiskan waktunya dengan bersantai di area terlarang di klan naga kuno. Di hadapan Zukun pada saat ini ada istana es yang terbuat dari es berusia ribuan tahun. Ada terlalu banyak yang dikenalinya di antara wajah-wajah yang pada saat ini terpampang di balik es. Tetapi mereka semua benar-benar tidak bisa menahan serbuan waktu hingga akhirnya mati. Kultivasi merupakan jalan yang sangat panjang dan hanya dengan kemajuan kekuatan hal tersebut yang pada akhirnya akan dapat belenggu umur panjang. Namun tidak semua orang dapat terus berkembang dan mereka semua benar-benar berhenti. Zukun pada saat ini memandangi wajah-wajah yang dirinya kenali. Semua ingatan mengenai orang-orang ini pada saat ini telah tersegel erat di dalam benak dari Zukun. Zukun juga pada saat itu telah berjanji kepada Xiao Yan untuk melindungi rumah Xiao Yan. Zukun pun menghela nafas karena pada saat ini dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut.
Zukun pada akhirnya bergumam bahwa semua kerabat dari anak kecil itu telah meninggal, namun hingga saat ini sosok Xiao Yan benar-benar tidak pernah kembali untuk melihat para kerabatnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiao Yan segera muncul di atas langit benua Doqi. Xiao Yan pada saat ini tergantung di puncak dunia Doqi dan menghadap ke dunia yang telah mengalami perubahan besar. Segala sesuatu yang Xiao Yan kenal sebelumnya pada saat ini sepenuhnya telah terhapus seiring berjalannya waktu. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk datang ke Xiao Mansion dan Xiao Yan pada saat ini menyembunyikan auranya. Dengan begitu maka meskipun Xiao Yan berpapasan tidak akan ada orang yang bisa menemukan keberadaan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini melayang di atas Xiao Mansion dan setelah sekilas, Xiao Yan sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan tidak bisa merasakan aura dari saudara dan ayahnya. Xiao Yan pun sedikit merenung dan pada saat ini kekuatan spiritual Xiao Yan seketika menyebar. Setelah beberapa saat mata Xiao Yan segera tertuju pada klan naga kuno, Xiao Yan pun tanpa basa-basi segera menghilang dalam sekejap dan saat berikutnya Xiao Yan telah tiba di area terlarang klan naga kuno dengan tenang. Zukun yang pada saat ini sedikit kobam segera menyadari kemunculan dari sosok Xiao Yan, namun di tengah-tengah ketidaksadarannya pada saat ini dirinya berpikir sosok Xiao Yan hanyalah ilusi. Sosoknya pada saat ini bergumam dengan marah bahwa Xiao Yan adalah orang yang kejam. Jika Xiao Yan tidak kembali mungkin Zukun juga akan dibekukan di dalam dinding es beberapa tahun lagi. Suara Zukun ini bergemar di lingkungan yang tertutup oleh es dan Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah ayah Xiao Yan telah meninggal. Mendengar suara Xiao Yan yang bergema sosok Zukun pada saat ini benar-benar terkejut. Sosoknya melompat dan seketika dirinya tersadar. Jiwanya seolah-olah ketakutan dan pada saat ini Zukun segera melotot menatap ke arah Xiao Yan. Setelah kesadarannya kembali barulah pada saat ini Zukun segera kembali memarahi Xiao Yan. Zukun berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya benar-benar telah mengagetkan seniornya. Bagaimanapun dirinya adalah senior dari Xiao Yan. Tidakkah Xiao Yan tahu ketakutan ini akan memperpendek umur Zukun setidaknya 100 tahun? Mendengar apa yang dikatakan oleh Zukun, Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit tersenyum dan menggaruk kepalanya. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini meminta maaf. Xiao Yan berpikir bahwa senior Zukun sepertinya telah mengetahui kehadiran Xiao Yan. Zukun pada saat ini sedikit menyipitkan matanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Bagaimana mungkin dengan kekuatan Zukun dirinya bisa menemukan Xiao Yan terlebih dahulu? Zukun pada akhirnya hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya bertanya kapankahan kembali. Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini Xiao Yan segera menangkupkan tangannya ke arah Zukun. Xiao Yan tidak menjawab perkataan Zukun dan pada saat ini segera mengucapkan salam pertemuan. Xiao Yan lanjut bertanya apakah senior Zukun pada saat ini baik-baik saja. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah istana es besar di sekelilingnya. Begitu memasuki tempat ini Xiao Yan sudah bisa menebak beberapa hal. Sementara itu Zukun pada saat ini dengan marah kembali mulai berbicara kepada Xiao Yan. Zukun berkata jika Xiao Yan tidak kembali dan melihatnya Xiao Yan juga mungkin tidak akan mendapatkan berita apapun karena Zukun juga berada di dalam es tersebut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan merasa tidak berdaya. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan berpikir bahwa semua ini sudah ditakdirkan. Bahkan Xiao Yan tidak dapat mengubah hidup usia tua penyakit dan kematian. Ini adalah hukum reinkarnasi di dunia. Habisnya masa hidup seseorang dan terbunuh adalah sebuah konsep yang berbeda. Meskipun Xiao Yueli mampu menyelamatkan orang-orang dari tim Fearless tetapi semua itu karena mereka semua dimusnahkan sampai mati. Mereka mati bukan karena masa hidup mereka yang telah habis di dunia.
Hal ini benar-benar berbeda dengan apa yang dialami oleh ayah serta saudara-saudara Xiao Yan. Mereka telah menghabiskan masa hidup masing-masing dan sekalipun Xiao Yueli bisa untuk menyelamatkan mereka, tetapi Xiao Yueli juga harus melanggar aturan. Melanggar hukum waktu ini setidaknya akan menimbulkan reaksi buruk terhadap Xiao Yueli. Yang paling buruk lagi adalah bahwa seluruh dunia bawah serta dunia sensi akan terkena dampak yang parah. Xiao Yan kembali menghela nafas dan pada saat ini perlahan berjalan ke dalam istana es. Ada ratusan sosok di dalam es dan di antara mereka ada ayah dan saudara-saudara Xiao Yan. Melihat pemandangan ini Xiao Yan pun berlutut dan bersujud 3 kali tetapi tidak ada air mata yang keluar di mata Xiao Yan. Xiao Yan menyadari bahwa peristiwa ini adalah peristiwa penting di dalam sebuah kehidupan, namun meskipun begitu ada sesuatu yang paling disesali oleh Xiao Yan karena Xiao Yan tidak bisa melihat penampilan terakhir dari ayahnya. Pada akhirnya setelah selesai Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya kepada Zukun. Xiao Yan bertanya mungkinkah ayahnya meninggalkan suatu pesan kepada Xiao Yan. Zukun pun sedikit mengerutkan kening dan merenung. Sesaat kemudian sosoknya berkata bahwa tidak ada pesan untuk Xiao Yan. Sebelum Xiao Zhan menemui ajalnya dirinya telah berkeliling dunia untuk melihat dunia Doqi yang luas. Dirinya juga berkata bahwa beberapa keinginannya telah berakhir dan tidak ada yang terlewatkan. Zukun pun sedikit terdiam seolah-olah masih merenung. Sementara Xiao Yan masih memperhatikan Zukun. Setelah beberapa saat Zukun tiba-tiba kembali teringat sesuatu dan mulai kembali menjelaskan. Zukun berkata bahwa ada satu hal yang keluar dari mulut Xiao Zhan pada saat itu, saat dirinya bepergian dengan ayah Xiao Yan sampai akhir seorang gadis pada saat itu telah muncul. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan bertanya apa yang dimaksud oleh senior Zukun. Zukun mengangguk dan kembali menjelaskan bahwa semua ini telah terjadi sudah sangat lama, tetapi meskipun begitu Zukun sangat terkesan dengan gadis ini karena dirinya terlihat begitu istimewa, sosoknya dipenuhi dengan perban dan hanya menyisakan sepasang mata yang berwarna merah jambu. Selain itu sosoknya juga berkata bahwa dirinya adalah cucu dari Xiao Zhan. Gadis itu juga menjelaskan kepada Xiao Zhan bahwa selama Xiao Zhan menginginkannya Xiao Zhan bisa menambahkan kehidupannya sebanyak 10.000 tahun. Selain itu gadis ini juga sepertinya sangat mirip dengan Xiao Yan karena dirinya tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Dirinya sepertinya sangat kuat dan seharusnya dirinya memang benar-benar putri Xiao Yan. Namun dirinya sangat penasaran karena Xiao Xiao tidak memiliki warna mata merah jambu. Mungkinkah gadis tersebut adalah putri Xiao Yan yang terlahir dari cinta lainnya? Melihat Zukun yang pada saat ini sedikit menggoda Xiao Yan hanya bisa sedikit tersenyum. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa itu adalah putri ketiga Xiao Yan yang terlahir dari Suner. Gadis yang telah ditemui oleh senior Zukun dan ayah Xiao Yan diberi nama Xiao Yueli. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan tidak menyangka bahwa Xiao Yueli benar-benar melakukan hal ini. Xiao Yueli juga tidak memberitahu Xiao Yan dan diam-diam telah melakukan banyak hal saat Xiao Yan tidak berdaya. Sementara itu Zukun pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Zukun berkata pantas saja putri ketiga Xiao Yan begitu kuat dan sepertinya kekuatan itu menurun dari Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zukun, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tertawa. Mengenai betapa kuatnya identitas Xiao Yueli ini Xiao Yan juga pada saat ini tidak bisa menjelaskannya. Di kehidupan terakhir dirinya adalah putri dari Yang Mulia. Di kehidupan ini dirinya adalah putri Xiao Yan dan sepertinya semua itu benar-benar sebuah takdir. Dapat dikatakan bahwa identitas Xiao Yueli ini tidak berubah dan hal tersebut tidak terhindarkan lagi benar-benar membuat Xiao Yueli menjadi semakin kuat. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya kembali bertanya kepada Zukun mengenai ayahnya. Xiao Yan bertanya mengapa pada saat itu ayahnya menolak diberikan umur panjang.
Zukun pun sedikit terdiam dan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya tidak mengatakannya, tetapi seharusnya dirinya pada saat ini merasa mirip dengan Xiao Zhan pada saat itu. Sederhananya dirinya sudah cukup hidup dan melihat sosok-sosok yang familiar silih berganti. Saat Xiao Yan menjalani hidup yang sangat panjang, Xiao Yan tentu akan segera mengerti bahwa arti hidup ini sebenarnya bukanlah berarti hidup sendiri. Sebagai contohnya, Xiao Zhan telah menyaksikan putra sulungnya yakni Xiao Ding dan putra keduanya yakni Xiao Li telah meninggal satu demi satu. Sementara itu putra ketiganya sudah pergi mengejar masa depan yang jauh seperti Bang Toyib. Oleh karena itu sepertinya sudah tidak ada lagi yang layak untuk ditunggu di dunia ini. Dengan begitu maka sepertinya Xiao Zhan benar-benar telah merelakan semua ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini mengerti apa yang dimaksudkan oleh Senior Zukun. Sementara itu Senior Zukun pada saat ini segera meninggalkan Xiao Yan dan memberi waktu untuk merenung. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam dan setelah sekian lama Xiao Yan mengelurkan telapak tangannya kepada Xiao Zhan, Xiao Ding dan Xiao Li di dalam es. Xiao Yan pada saat ini segera dipenuhi dengan ingatan mereka selama Xiao Yan hidup di benua Doqi. Sementara itu bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini merenung, tiba-tiba sesosok datang menghampiri Zukun. Melihat Zukun yang pada saat ini menuangkan intisari sosok dari Gu Yuan pun bertanya, mungkinkah Zukun telah mengetahui Gu Yuan akan datang? Menanggapi hal tersebut Zukun pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa dirinya ingin minum anggur baru dengan teman lama hari ini. Gu Yuan pada saat ini sedikit mengerutkan kening setelah mendengar kata dari teman lama. Gu Yuan pun segera berkata bahwa mereka semua telah mati dan di mana teman lama yang dimaksud Zukun. Zukun pada saat ini tidak menjawab perkataan dari Gu Yuan sementara Gu Yuan pada saat ini tidak menoleh ke belakang. Sepertinya Gu Yuan telah terbiasa dikerjai oleh Zukun sehingga dirinya pada saat ini tidak bisa percaya. Namun sesaat kemudian pada saat ini sebuah suara yang sangat familiar segera terdengar di telinga Gu Yuan. Suara tersebut berkata bahwa sudah lama sekali Xiao Yan tidak bertemu dengan senior Gu Yuan. Sesaat kemudian mendengar suara Xiao Yan pada saat ini bulu kuduk Gu Yuan merinding. Sosoknya segera menoleh dengan keras dan matanya tiba-tiba menyusut ketika menatap ke arah Xiao Yan. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya dan tanpa sadar dirinya bertanya, mungkinkah ini adalah Xiao Yan? Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Gu Yuan. Namun Gu Yuan pada saat ini segera tersadar dan mulai berkata dengan marah kepada Xiao Yan. Gu Yuan berkata bahwa dirinya adalah ayahnya dan mengapa Xiao Yan memanggilnya senior. Selain itu, kemanakah Xiao Yan telah membawa Suner pergi dari Gu Yuan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Yuan, Xiao Yan pada saat ini menggaruk kepalanya. Xiao Yan lanjut berkata agar ayah mertua pada saat ini jangan khawatir. Suner pada saat ini masih belum bisa berkunjung karena sedang melakukan pelatihan. Suner akan segera datang ke sini dan ayah mertua tidak perlu panik. Mendengar hal tersebut Gu Yuan pada saat ini sedikit terdiam. Kesedihan pada saat ini terlihat di wajahnya ketika dirinya mulai lanjut berbicara kepada Xiao Yan. Gu Yuan berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya benar-benar khawatir jika saja Suner datang ke sini dan Gu Yuan sudah ditanam di dalam es. Mendengar apa yang baru dikatakan oleh Gu Yuan, Xiao Yan pada saat ini segera menyemangatinya. Xiao Yan berkata bahwa dengan bakat ayah dan senior Zukun, jika Gu Yuan bisa memberikan bimbingan maka tidak akan ada masalah yang terjadi mengenai kehidupan mereka. Dengan itu maka akan bisa memiliki tambahan kehidupan selama 10.000 tahun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, kedua senior ini pun hanya bisa menghela nafas. Sementara itu Gu Yuan pada saat ini teringat sesuatu dan senyum muncul di wajahnya. Gu Yuan segera berkata bahwa kapankah cucunya dilahirkan. Baik Xiao Yan dan Suner bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tidak memberikan informasi kepada Gu Yuan.
cucunya tiba-tiba datang dan memanggilnya dengan sebutan kakek dan membuatnya sangat bingung. Apakah Xiao Yan tahu sosok gadis yang bernama Xiao Yueli? Terlebih lagi dirinya juga pada saat itu benar-benar sangat bingung melihat penampilan dari Xiao Yueli. Xiao Yan dan Suner sama-sama memiliki rambut hitam dan mata hitam, tetapi mengapa cucunya memiliki warna merah muda? Mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Yuan, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit. Xiao Yan juga pada saat ini tidak bisa menjelaskan mengenai perbedaan ini kepada Gu Yuan. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa Xiao Yan juga tidak yakin mengenai hal ini. Mungkin saja gadis ini sengaja melakukan hal tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, Gu Yuan hanya sedikit mengangguk. Sosoknya pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya sesungguhnya tidak memiliki permintaan lain. Dirinya pada saat ini hanya ingin Xiao Yan membawa putri dan cucunya kembali kepada Gu Yuan untuk dilihat. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa ayah mertua harus tetap tenang. Xiao Yan akan membawa Suner dan Xiao Yueli kembali kepada mereka sesaat lagi. Gu Yuan pada saat ini mengerutkan kening dan berkata bahwa sesaat yang dimaksud oleh Xiao Yan sepertinya ribuan tahun. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum tidak berdaya melihat Gu Yuan yang terlihat kesal. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan sejujurnya Xiao Yan juga sangat merindukan istri-istrinya. Xiao Yan juga sudah sangat lama tidak bertemu dengan Suner. Xiao Yan juga pada saat ini tidak mengetahui keberadaan dari Kailin. Untungnya slip kehidupan giok di tangan Xiao Yan dapat membuat Xiao Yan tahu bahwa mereka tidak dalam bahaya. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa berdoa di dalam hatinya terutama untuk Kailin. Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak tahu di mana Kailin dan siapakah yang membawa Kailin pergi. Namun Xiao Yan pada saat ini memiliki spekulasi bahwa sosok yang membawa Kailin tentu menghargai garis keturunannya. Garis keturunan Kailin ini benar-benar sangat kuat dan sepertinya tujuan dari orang yang membawa Kailin adalah untuk mengembangkannya menjadi orang kuat. Xiao Yan pada akhirnya segera menekan pemikirannya ini sebelum akhirnya segera berbincang-bincang santai dengan dua senior. Mereka pada saat ini minum-minum sambil Xiao Yan menceritakan beberapa hal tentang dunia luar. Namun mereka pada saat ini tidak memahami cerita Xiao Yan karena level Xiao Yan terlalu tinggi. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk pergi. Xiao Yan juga pada saat ini memberikan 3 pil untuk Gu Yuan dan Zukun dan setiap kali mereka menghadapi belenggu kultivasi, ketika mereka tidak dapat melakukan terobosan maka pil ini akan bisa membantu. Adapun Gu Yuan dan Zukun apakah mereka dapat menerobos ke Douxian semuanya masih tergantung keberuntungan masing-masing. Xiao Yan pada akhirnya segera mengucapkan salam perpisahan kepada dua seniornya yakni Gu Yuan dan Zukun. Sementara untuk perkembangan Xiao Mansion dan Akademi Fearless, Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu ikut campur. Xiao Yan pada saat ini tidak peduli seberapa besar ingatan dunia Douqi tentang Xiao Yan. Terlebih lagi intervensi Xiao Yan juga benar-benar akan mempengaruhi perkembangan dunia Douqi. Xiao Yan pada akhirnya terbang ke langit dan menghadap ke benua Douqi untuk terakhir kalinya. Tidak ada apapun di sini yang patut diingat untuk Xiao Yan. Namun Xiao Yan selalu menanamkan bahwa benua ini adalah tempat di mana Xiao Yan dilahirkan dan dibesarkan. Xiao Yan tidak akan pernah lupa mengenai asal-usul di mana Xiao Yan dilahirkan. Mungkin Xiao Yan tidak akan terlalu banyak terlibat dalam urusan di benua Douqi, tetapi saat benua Douqi dalam masalah, maka Xiao Yan akan melangkah maju tanpa ragu sedikit pun. Pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi Xiao Yan segera meninggalkan benua Douqi. Setelah kunjungan ini Xiao Yan memutuskan untuk berangkat lagi karena waktu yang diberikan kepada Xiao Yan hampir habis. Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin.
Tujuan Xiao Yan kali ini adalah bersiap untuk pergi ke ujung utara kehampaan di Laut Barat untuk menemukan jantung guntur. Jika Xiao Yan dapat menemukan jantung guntur yakni guntur surgawi penghancur kehampaan, maka kekuatan fisik Xiao Yan akan dapat ditingkatkan menjadi intensitas yang lebih tinggi lagi. Xiao Yan juga pada saat sebelumnya masih khawatir karena mungkin akan sangat sulit untuk mendapatkan jantung guntur ini. Dengan pengalaman Lei Ji akan sedikit banyak membantu Xiao Yan dalam pencarian. Namun meskipun begitu Xiao Yan tidak terlalu memberikan banyak penjelasan kepada Lei Ji. Xiao Yan hanya segera memanggil Lei Ji dan yang lainnya untuk segera bergegas ke Fearless Art. Xiao Yan juga awalnya berniat untuk mengajak Xiao Qi karena bagaimanapun tidak akan ada alam lain yang berani menyinggung benua Doudi dengan kekuatan Xiao Yan. Selain itu bukankah sangat baik jika di dalam perjalanan Xiao Yan mengajak bininya? Dengan begitu maka Xiao Yan tidak akan kedinginan. Namun pada saat ini Xiao Qi tidak ingin ikut pergi bersama dengan Xiao Yan meninggalkan benua Doudi. Xiao Qi berpikir bahwa kekuatannya benar-benar masih lemah, dirinya benar-benar khawatir jika di dalam perjalanan dirinya akan merepotkan Xiao Yan, oleh karena itu dirinya memutuskan untuk tinggal di benua Doudi demi meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan juga pada saat ini tidak memaksa dan setelah melakukan perpisahan, Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini segera melesat pergi meninggalkan benua Doudi. Fearless Art berubah menjadi asap biru dan menuju ke arah paling utara dari kehampaan di Laut Barat. Tempat itu sudah sangat dekat dengan batas kehampaan utara. Ini adalah tempat di mana dua kehampaan saling bertemu. Hampir tidak ada batas di sini karena badai kehampaan terlalu umum terjadi di tempat ini. Fearless Art pada saat ini melintasi lautan ketiadaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya butuh 5 tahun untuk mencapai ujung utara dari benua Doudi. Kecepatan yang mereka tempuh juga pada saat ini benar-benar sangat menakutkan, tetapi bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini tidak tahu bahwa ketika Xiao Yan meninggalkan benua Doudi, di lautan kehampaan ada sebuah bahtera dari aliansi Dosian yang jauh. Jika dilihat dari arahnya bahtera ini mendekati benua Doudi dengan kecepatan yang sangat cepat, krisis tampaknya akan segera terjadi sementara Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui semua ini. Di atas bahtera pada saat ini terlihat sesosok cantik yang mengenakan baju besi berwarna perak dengan 3 pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Wanita ini tidak lain dan tidak bukan adalah Jiansu yang memang diajak oleh Yang Mulia Surga kedua aliansi Dosian Bai Xingyu. Jiansu pada saat ini bertanya kepada Bai Xingyu kemanakah mereka akan pergi. Menanggapi hal tersebut Bai Xingyu segera berkata bahwa Jiansu sudah bertanya kepadanya sebanyak 3 kali. Apakah Jiansu pada saat ini benar-benar sangat tidak sabar? Mendengar hal tersebut Jiansu pada saat ini menyipitkan matanya. Sementara itu meskipun Bai Xingyu merupakan Yang Mulia Surga kedua dari aliansi Dosian, sosoknya pada saat ini tanpa sadar merasakan sedikit perasaan takut terhadap Jiansu. Sementara itu Jiansu pada saat ini menyipitkan matanya dan kembali berbicara kepada Bai Xingyu. Jiansu berkata bahwa dirinya baru saja ikut dengan Yang Mulia Surga kedua tanpa perintah apapun. Dirinya tidak tahu kemanakah mereka akan pergi dan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu apakah salah pada saat ini Jiansu mengajukan pertanyaan? Menanggapi hal tersebut Bai Xingyu pun segera kata bahwa Jiansu pada saat ini hanya perlu mengetahui suatu hal. Jiansu akan pergi untuk menghabisi seseorang bersama dengan Bai Xingyu. Mendengar hal tersebut Jiansu pada saat ini hanya sedikit mengerutkan keningnya dan menatap ke arah Bai Xingyu. Sosoknya lanjut bertanya berapa lamakah mereka akan sampai. Bai Xingyu pada saat ini melirik kompas langit berbintang di tangannya dan sedikit mengerutkan kening. Sesaat kemudian dirinya menghela nafas menghitung jarak yang harus mereka tempuh. Meskipun aliansi Dosian kaya akan sumber daya tetapi bahtera mereka tidak bisa dibandingkan dengan bahtera Fearless.
Oleh karena itu kecepatan bahtera mereka juga lambat, terlebih lagi jarak aliansi Dou-Xian terletak di kehampaan timur sementara benua Dou-Di berada di kehampaan laut barat. Jarak di antara keduanya benar-benar sangat jauh dan bahkan jika mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, hal tersebut akan memakan waktu hingga lebih dari 200 tahun lamanya.